PDIP usung Anton Saragi Rospita Sitorus pada Pilkada 2020 di Simalungun. Gunung Pusut Buhit di Samosir terbakar. 23 pegawai positif COVID-19 USU perpanjang lockdown. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. PDI Perjuangan mengumumkan calon kepala daerah tahap ketiga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. PDI Perjuangan mengusung nama Anton Saragi berpasangan dengan Rospita Sitorus. Pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus diusung oleh PDI Perjuangan saat pengumuman tahap ketiga. Anton Saragih dan Rospita Sitorus direkomendasikan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Simalungun. Pengumuman rekomendasi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani. Pengumuman ini dilakukan secara virtual secara serentak di 75 daerah lainnya. Untuk di Kabupaten Simalungun, pasangan bakal calon tidak berangkat ke Kota Medan seperti beberapa daerah lainnya. Pasangan menonton pengumuman di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Anton Saragi merupakan salah satu putra terbaik Simalungun yang pernah menjabat sebagai direktur di Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan Rospita Sitorus telah 3 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan merupakan kader dari PDI Perjuangan. Yang mana tagline-nya adalah harus adalah sebagai tahu adalah Haji Anton Rospita Sitorus. Dengan ini akan berusaha sekuat tenaga, kemampuan, bahu-membahu untuk memenangkan pada Pilkada 2020 ini. Semoga ini semua menjadikan suatu kebaikan bagi Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Pak, ini Pak, rencananya koordinasi dengan partai mana saja lagi Pak selain PDIP? Sementara ini kita dengan Partai Amanat Nasional. PAN Pak ya. Sudah mengantongi rekomendasi. Berapa kursi itu Pak? 10 kursi semuanya. 10 kursi. PAN 2 kursi, PD Perjuangan 8. Sudah dikantongi rekomendasi dari PAN? Sudah. Pak, setelah mendapat rekomendasi apa yang dilakukan pihak Anton Pak? Kami akan berusaha, kami akan berjuang bahu-membahu untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Simalungun ini. Untuk melengkapi syarat jumlah persentase dukungan, pasangan ini juga telah mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. Dengan demikian, jumlah 10 suara di DPRD telah memenuhi syarat 20% untuk mendaftar ke KPUD Kabupaten Simalungun awal September mendatang. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 1 dari 2 pelaku perampokan minimarket di Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbahungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berhasil diringkus tim khusus anti bandit Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Aksi kedua pelaku ini terekam CCTV minimarket. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat kedua pelaku datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk seolah hendak membeli sesuatu. Melihat situasi sepi, seorang pelaku yang memakai topi langsung mengeluarkan diduga senjata tajam dari balik jaketnya dan menodongkan pekerja. Pelaku kemudian menyuruh korban untuk membuka brankas. Dengan mudah pelaku mengambil uang dari dalam brankas tersebut. Selain mengambil uang, kedua pelaku juga mengambil sejumlah rokok. Setelah berhasil menjalankan aksinya, kedua pelaku kabur. Berselang 3 hari setelah dilakukan penyelidikan terhadap plat sepeda motor pelaku, polisi berhasil meringkus 1 orang pelaku. Kemudian mengancam, menyuruh kasir untuk menunjukkan brankas. Kemudian suruh buka brankas ke belakang, satunya disekap. Kemudian uangnya diambil, kerugian ditaksir Rp50.964.500 beserta barang-barang, dan mereka juga mengambil rokok, makanan ringan, minuman. Kemudian pelaku lari. Rekaman CCTV, kami alhamdulillah mendapatkan informasi dari plat nomor dari sepeda motor tersebut, makanya kita cek dari pemilik.
Pihak korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Dari tersangka BS berhasil diamankan barang bukti berupa 10 bungkus rokok, 1 topi, 1 unit handphone Android serta uang tunai sebesar 10 juta rupiah yang diduga hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Binjai melakukan pemusnahan barang terlarang hasil razia selama 6 bulan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Binjai melakukan pemusnahan barang bukti terlarang hasil razia selama 6 bulan. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kalapas kelas 2A Binjai, Maju Aminta Siburian, dan disaksikan sejumlah pejabat struktural serta warga binaan. Adapun barang yang dimusnahkan yaitu handphone berbagai jenis, sejumlah kartu, charger, gunting, dan lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar. Sebelum dibakar, baterai handphone dipisahkan dan direndam di dalam air, sementara handphone dimasukkan ke dalam tong besi. Pemusnahan ini dilakukan sesuai aturan regulasi yang telah ditentukan. Kalapas kelas 2A Binjai mengatakan, pemusnahan barang-barang terlarang merupakan hasil razia selama 6 bulan atau per semester yang dilakukan oleh petugas. Kita melakukan pemusnahan barang bukti yang dalam hal ini yang pelaksanaan razia yang dilakukan oleh petugas Satgas Kantip dan Satgas PIM PGN. Kepala Lapas juga mengimbau agar warga binaan tidak lagi melakukan penyelundupan, patuh, dan senantiasa taat terhadap aturan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gunung Pusuk Buhit bagi suku Batak merupakan tempat yang dianggap sakral. Di gunung ini, tidak sedikit orang yang datang dari berbagai daerah, rela mendaki hingga ke puncak untuk berbagai keinginan. Namun kini menjadi korban si jago merah. Selain sakral, Gunung Pusuk Buhit merupakan salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Gunung Pusuk Buhit yang selalu dikunjungi oleh pelaku ritual dan wisatawan, nyaris saja habis terbakar, dilahap oleh kobaran api. Diperkirakan 6 spot titik api disertai asap tebal, menjulang tinggi, berada di pertengahan Gunung Pusuk Buhit. Sementara sebagian kobaran api disertai angin kencang menjalar hampir mencapai puncak gunung. Akibat peristiwa ini, sebagian sisi puncak gunung menjadi hitam akibat terbakar. Tidak sedikit pula pepohonan yang terbakar akibat peristiwa tersebut. Menurut seorang warga, kebakaran sering terjadi di perbukitan Gunung Pusuk Buhit. Akibatnya banyak warga menjadi terganggu kesehatannya pada pernapasan. Akibat kebakaran Pusuk Buhit itu, ke Buhit sini asapnya apalagi malam luar biasa sekali. Ini harus perlu ditindak tegas oleh pemerintah karena ini salah satu apa namanya itu jantung Kabupaten Samosir. Kalau itu digundul itu sangat berpengaruh sekali untuk alam Samosir ini. Ya contohnya saya pribadi ke warung saya sangat berpengaruh sekali karena asapnya itu sangat menyengat ke hidung. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pria tanpa identitas tergeletak lemah di depan sebuah ruko di seputaran Jalan Cokro Aminoto, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga sekitar tidak berani melakukan evakuasi. Petugas dengan alat perlindungan diri akhirnya mengevakuasi pria itu ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih.
Seorang pria berusia senja tanpa identitas ini ditemukan lemah di depan emperan toko di Jalan Cokro Aminoto, Kota Pematang Siantar. Penemuan ini sempat menggemparkan warga di seputaran Jalan Cokro Aminoto. Namun warga takut menolong pria itu karena masih merebaknya COVID-19. Proses evakuasi kemudian dilakukan tim medis yang dibantu kepolisian dengan menggunakan APD dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Jasmine Saragi untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Menurut warga sekitar, sebelumnya pria tersebut mengeluhkan sakit di bagian perut. Walaupun keberadaannya di lokasi tersebut telah berlangsung selama setengah bulan lamanya, namun pria itu tidak pernah memberitahukan asal-usulnya kepada warga sekitar. Pria yang mengaku marga Samosir tersebut bekerja sebagai juru parkir di seputaran Jalan Merdeka. Tadi malam masih jalan lagi kemari sama sore. Tadi malam dia masih sanggup jalan gitu. Iya, sore masih di sini udah duduk. Berarti sering cari butut, Bu, ya? Iya, cari butut. Enggak cari butut dia, jaga parkir. Siang malam jaga parkir dia Jalan Merdeka. Udah berapa lama? Udah terusnya udah setengah bulan ini dia parah. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan patroli zona merah di beberapa lokasi di seputaran Gunung Api Sinabung. Petugas mengimbau masyarakat yang masih melakukan aktivitas di dalam desa untuk segera keluar dikarenakan masih tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung yang sewaktu-waktu dapat kembali erupsi dan membahayakan nyawa masyarakat. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan patroli zona merah di seputaran Gunung Api Sinabung. Tim Satgas Tanggap Darurat yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan Basarnas bergerak menyusuri sejumlah desa yang berada di zona merah seperti Desa Sukanalu, Desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawan. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas berhenti di setiap desa dan mengimbau masyarakat yang sedang berkumpul untuk segera keluar dari desa. Dikarenakan aktivitas Gunung Api Sinabung yang masih tinggi dan berpotensi terjadi erupsi yang dapat membahayakan nyawa. Warga desa yang sebelumnya sempat berkumpul membubarkan diri mengikuti instruksi dari petugas. Itu jangan pernah kembali lagi ke daerah-daerah yang sudah ditentukan di zona merah tersebut. Itu saja. Karena secara administrasi, catatan mereka itu di wilayah mereka sudah tidak bisa dihuni lagi. Nah, ini yang nanti akan kita patroli dan kita beri tekanan untuk kita himbau dan mungkin kita paksa kepada mereka untuk kembali ke daerah yang sudah disiapkan. Itu saja. Himbauannya kami tetap jaga kewaspadaan manakala nanti terjadi erupsi kembali. Kemudian menggunakan masker selalu, jangan sampai lalai. Gunung Api Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Bagi warga yang terdampak abu vulkanik, diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Jumlah pegawai atau sivitas akademik Universitas Sumatera Utara yang dinyatakan positif COVID-19 bertambah menjadi 23 orang. Guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya klaster baru, masa penutupan kampus tersebut diperpanjang hingga 15 Agustus mendatang. Masa penutupan aktivitas di Universitas Sumatera Utara seharusnya pertanggal 8 Agustus sudah kembali dibuka. Namun dari hasil swab PCR yang dilakukan secara sukarela oleh seluruh pegawai atau sivitas akademika, masa penutupan kampus yang beralamat di Jalan Dr. Mansur tersebut kembali diperpanjang hingga 15 Agustus nanti. Menurut Dr. Mardohar Tambunan selaku juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan, penutupan kampus tersebut disebabkan oleh bertambahnya menjadi 9 orang pegawai atau sivitas akademika USU yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan pertambahan tersebut, maka kini jumlah sivitas akademika yang positif COVID-19 sudah mencapai 23 orang. Namun untuk saat ini diperkirakan hingga 2 pekan ke depan,
atau sesuai dengan masa penyembuhan pasien, maka akan dievaluasi kembali demi menjaga agar jumlah aktivitas akademika yang terpapar tidak bertambah. Meski ditutup, aktivitas sejumlah pengendara di sekitaran kampus tersebut masih terlihat. Kalau untuk di USU itu sampai sekarang kan kita tetap masih koordinasi ya. Mengingat di situ mungkin penularannya saya mendengar ya kan dari pihak direktorat kan itu di lockdown, ditutup kembali ya, sesuai dengan surat yang beredar dan tertera di pintu masuk itu ya. Ini adalah salah satu dari semakin banyaknya dilakukan tracing ya, penelusuran, dan ternyata masih ada beberapa ya para staf atau dosen, tapi saya belum hitung pasti karena sama kita sampai saat ini ya, sama kita yang ada data itu baru 23. Tapi ini bukan jadi pegangan. Kenapa? Karena ini bisa berkembang. Nah, sama kami data itu kenapa 23? Mungkin nanti kalau dari pihak direktoratnya atau dari USU-nya mungkin sudah lebih. Atau gimana, kita belum bisa memastikannya. Ya, kenapa? Karena semua hasil swab itu tetap harus dikembalikan ke provinsi. Nanti provinsi akan mengedarkannya ke masing-masing kabupaten kota. Bardohar juga berharap pada seluruh masyarakat Kota Medan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat ditangani dengan cepat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 289 pelajar yang tersebar di 19 kabupaten kota di Papua dinyatakan positif COVID-19. Hal itu terjadi setelah beberapa wilayah di sana menggelar kegiatan belajar mengajar di sekolah secara langsung. Sebanyak 289 pelajar berusia 6 hingga 18 tahun yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Papua terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu terjadi setelah sekolah di sejumlah wilayah di sana menggelar kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka. Hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Papua, Ilwanus Sumule, saat memberikan keterangan pers secara virtual dari Jayapura pada 11 Agustus malam. Dia menyatakan kasus tersebut menjadi alasan bagi pengambil kebijakan di kabupaten dan kota di 19 kabupaten tersebut untuk memastikan dengan tepat apakah sekolah dapat ditutup kembali, sehingga kegiatan kembali dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun puji Tuhan, rata-rata berada pada sakit ringan dan sakit sedang. Usia sekolah menjadi awasan bagi kita semua, teristimewa para pengambil kebijakan di kabupaten kota. Penghormatan kepada pembina upacara. Silwanus menyebut pembukaan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka harus dilakukan secara bertahap, serta harus dipastikan semua protokol kesehatan telah dilaksanakan dengan baik, termasuk yang menyangkut ketersediaan air, ketersediaan masker, dan prosedur operasional standar lainnya. Dia juga meminta Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan komite sekolah, sehingga dapat diputuskan secara tepat atas metode pembelajaran yang akan digunakan selama wabah COVID-19 terjadi. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.